Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Maharani. NIM saya 221010501131 dari kelas 02 SMJE 023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Sebelum memasuki ke materi yang lebih dalam lagi, di sini saya akan memberitahu tentang konsep manajemen dan konsep sumber daya manusia. Pengertian konsep manajemen. Manajemen merupakan proses sistem kegiatan atau aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia dengan setepat-tepatnya. Selanjutnya ada model konsep manajemen. Manajemen ini terdiri dari kegiatan dan sumber daya. Kegiatan ini berisikan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dan untuk sumber dayanya ini berisikan tentang manusia, sarana, dan prasarana waktu. Ketika manajemen ini berjalan dengan baik, maka perusahaan akan mencapai yang namanya tujuan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan human resources. Pengertian konsep sumber daya manusia. Secara konseptual, SDM merupakan usaha untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Arti SDM atau HR adalah mencari manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha maupun pekerjaan atau nilai ekonomis. Konsep SDM terdiri menjadi dua. Yang pertama ada kualitas SDM atau non-fisik, yang kedua kuantitas SDM atau fisik. Biasanya kuantitas SDM ini diukur dengan usia. Yang pertama ada aspek kuantitas. Aspek kuantitas menyangkut jumlah, maksudnya tenaga kerja yang kontribusinya kurang penting dalam pembangunan. Bahkan dapat menjadi beban pembangunan sumber daya manusia bila kualitasnya rendah. SDM atau HR dapat dilihat. Yang kedua ada aspek kualitas. Aspek kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia, baik kemampuan fisik maupun non-fisik. Maksudnya kecerdasan dan mental spiritual. Oleh karena itu, untuk kepentingan akselerasi pembangunan, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada human resource planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua ada personal procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ada personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat ada personal maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada personal utilization, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan organisasional, yaitu tercapai efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi melalui sumber daya, terutama sumber daya manusia. Yang kedua ada tujuan fungsional, yaitu memastikan bahwa sumber daya manusia melakukan aktivitasnya secara proporsional sesuai dengan fungsinya masing-masing pada setiap lini. Yang ketiga ada tujuan sosial, yaitu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan
kepentingan masyarakat karena produk yang dihasilkan ada dampaknya bagi masyarakat umum. Dan yang keempat ada tujuan personal, yaitu memotivasi dan memelihara kelangsungan perkembangan karir manusia dalam organisasi karena dampaknya pada kehidupan organisasi dengan kata harus sinkron tujuan individual dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam organisasi. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mampu bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang keempat ada pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima, pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam ada pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, dan konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh ada kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedelapan ada pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kesembilan ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Yang kesepuluh ada kedisiplinan. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Dan yang terakhir, yang ke-11 ada pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Ciri-ciri manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fokus dalam upaya melaksanakan kebijakan yang menghasilkan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, fokus pada meningkatkan kinerja para karyawan dan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, berfokus pada bakat karyawan mulai dari perencanaannya, pengembangan, dan pengelolaan. Dan yang kelima, fokus pada pengolahan etika karyawan di tempat kerja. Evaluasi manajemen sumber daya manusia pada tahap perkembangan penting. Sampai pertengahan tahun 1960-an terdapat tahap pemeliharaan file personalia. Pertengahan tahun 1960-an hingga tahun 1970-an terdapat tahap akuntabilitas publik. Menuju akhir tahun 1970-an hingga tahun 1980-an terdapat tahap akuntabilitas organisasional. Hingga dalam tahun 1990-an terdapat tahap keterlibatan strategik. Pada tahap pemeliharaan file personalia hingga tahap akuntabilitas publik itu berisikan tentang administrasi personalia. Pada tahap akuntabilitas publik hingga tahap akuntabilitas organisasional itu berisikan tentang manajemen personalia. Nah, pada tahap keterlibatan strategik ini berisikan tentang manajemen sumber daya manusia. Perkembangan konsep manajemen sumber daya manusia. Konsep perkembangan manusia sudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Yaitu yang pertama, pekerja dianggap sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan untuk dijadikan alat produksi. Yang kedua, terdapat konsep bahwa sumber daya manusia termasuk dalam hitungan produksi. Yang ketiga, pekerja dianggap sebagai mesin yang ditandai dengan manajemen ilmiah. Pada konsep ini lebih mengutamakan produktivitas para pekerja. Yang keempat, pekerja dianggap sebagai manusia. Pada dasarnya, para pekerja ingin diperlakukan secara wajar serta lebih memperhatikan perasaan. Dan yang kelima, kemudian berkembang menjadi pekerja dianggap partner.
Konsep ini mencoba untuk menjembatani perbedaan antara pemilik usaha dengan pekerja. Aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan langkah pertama manajemen sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses melaluinya perusahaan melakukan penilaian terhadap tenaga kerja saat ini. Yang kedua ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan memberikan gambaran terperinci tentang sifat pekerjaan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pekerja yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Yang ketiga ada evaluasi pekerjaan. Evaluasi ini membentuk dasar penentuan upah dan gaji. Pekerjaan yang berbeda dibandingkan dan dievaluasi untuk menentukan kepentingan relatif dari pekerjaan yang berbeda dalam organisasi. Pekerjaan dibandingkan, dinilai dan diberi peringkat. Yang keempat ada rekrutmen dan seleksi. Proses ini disebut rekrutmen, orang yang tepat dipilih dan mulai bekerja. Proses seleksi melibatkan langkah-langkah seperti menerima lamaran, tes, wawancara, pemeriksaan medis, dan seleksi akhir. Yang kelima ada penilaian kinerja. Proses pengendalian di mana kinerja karyawan disesuaikan dengan tingkat kinerja standar dan tindakan perbaikan yang diambil jika kinerja aktual tidak memenuhi standar. Ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan mereka terkait dengan promosi. Kenaikan gaji yang mungkin dihargai jika karyawan memenuhi standar atau mengungguli standar. Yang keenam ada pelatihan dan pengembangan. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengaturan program pelatihan dan pengembangan untuk staf yang baru diangkat serta bagi karyawan yang ada. Ini membantu meningkatkan kinerja kualitatif dan kuantitatif tenaga kerja. Yang ketujuh ada kompensasi karyawan. Manajemen sumber daya manusia melakukan fungsi menentukan struktur gaji untuk karyawan yang berbeda berdasarkan kualifikasi, efisiensi, pengalaman, dan sifat pekerjaan. Ini juga membantu menentukan penghargaan dan insentif yang harus dibayarkan untuk kontribusi mereka terhadap organisasi ataupun perusahaan. Yang kedelapan ada memotivasi karyawan. Ada beberapa cara berbeda yang dapat mendorong karyawan. Pengakuan dan penghargaan untuk kinerja, promosi, kenaikan gaji, imbalan moneter, dan non-moneter lainnya untuk memotivasi karyawan. Yang kesembilan ada kesejahteraan karyawan. Manajemen sumber daya manusia berfokus pada kesejahteraan karyawan dengan menyediakan fasilitas kantin, ruang duduk, ruang istirahat maupun makan siang, perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan, keselamatan, perawatan medis, tunjangan penyakit, dan fasilitas rekreasi. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada hubungan industri. Keresahan tenaga kerja, konflik antara kelompok kerja ataupun antara pekerja dan manajemen mengenai isu-isu seperti upah rendah, lingkungan kerja yang buruk adalah masalah umum yang harus ditangani secara hati-hati dengan membangun keseimbangan antara kepentingan pekerja maupun kepentingan organisasi dan manajemen. Manajemen sumber daya manusia mempertimbangkan pembentukan serta pemeliharaan hubungan yang harmonis dan ramah antara majikan dengan karyawan. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Ilmu manajemen sumber daya manusia berkembang mulai dari abad 20 atau sekitar tahun 1960 bahwa menganggap manusia adalah alat produksi berupa mesin atau robot yang dapat berubah menjadi sumber daya manusia yang lebih tinggi derajat dan perannya. Manusia telah dianggap sebagai tenaga ahli yang siap diberdayakan menjadi tenaga profesional yang menguntungkan. Manajemen SDM didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Fungsi tersebut dapat ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif serta efisien.
Sekian dari saya dalam mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kelebihan dalam waktunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.